Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana Pak? Kebetulan kita sedikit ingin petik wawancara seputar program NTB Gemilang ini. Jadi regenerasi kepemimpinan di Dinas PU ini tentu akan ada PR-PR besar yang akan dilanjutkan oleh Pak Kadis selaku top leader yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Tentu program ini akan program NTB Gemilang ini tentu akan menjadi di Dinas PU ini menjadi barometer ke depannya. Gimana Pak Kadis melanjutkan program-program yang menjadi PR sebelumnya? Ya, baik. Ada 3 indikator yang menjadi tugas yang harus dituntaskan oleh Dinas PUPR. Pertama adalah kemantapan jalan. Kita menargetkan tahun 2023 itu mencapai 80 dari 1.400 km. Yang kedua adalah cakupan irigasi. Yang ketiga adalah mengenai cakupan air bersih. Dan indikatornya jelas. Di dalam RPJMD ada capaian-capaian yang kita tempuh. Persoalannya sekarang RPJMD ini kan tidak mudah kita wujudkan karena 2 tahun anggaran kemarin sebagian untuk pembangunan di NTB itu dilakukan realokasi dan refocusing karena adanya COVID. Namun demikian kita sudah memiliki beberapa strategi khusus untuk jalan. Kita sudah memiliki program percepatan jalan yang saat ini sedang dilaksanakan dan insya Allah juga mendapat suntikan dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui skema pinjaman 250 miliar. Itu kapan ya? Ya sekarang akan selesai pada bulan Mei tahun 2022.
padat sekali aktivitas Pak Kadis roadshow ke NTB ini. Apa saja yang agenda-agenda yang dilaksanakan selama roadshow berjalan dengan Pak Gubernur ke wilayah sentral NTB ini? Iya, Pak Gubernur itu mengajak saya melihat daerah-daerah terpencil, pelosok-pelosok, kebutuhan masyarakat masih minimnya sarana dan prasarana, baik prasarana jalan, air bersih, air minum, penataan pemukiman. Dan Pak Gubernur itu sebagai kepala daerah maupun kepala wilayah banyak sekali mendapat usulan, meskipun belum tentu itu adalah menjadi kewenangan Bapak Gubernur. Nah, oleh karenanya Pak Gubernur harus hadir di tengah masyarakat. Daerah-daerah terpencil kemarin seperti di Bajo Pulo. Setelah kami lihat di sana, sebagai contoh, masyarakat di sana banyak mengeluhkan soal dermaga yang besar, soal air bersih, penataan kawasan, juga soal pendidikan dan lain-lain. Kami juga kemarin melihat perkebunan kopi di Gunung Tambora, di Desa Oibura. Jalannya hancur, jalan kabupaten, tapi tidak masalah, tetap ada ruang buat pemerintah. Minimal kami bisa koordinasikan dengan Bupati Bima, Bupati Dompu misalnya, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kami hibahkan. Kita ingin, misalnya, kan masih banyak jalan kita yang belum tembus. Di daerah-daerah potensial terisolir seperti Batu Rotok. Batu Rotok pun tidak pernah tersentuh, dan biayanya butuhnya besar. Kalau bicara kewenangan, bicara Bupati. Tapi PR kami bersama Pak Bupati, arahan Pak Gubernur, mencari dana-dana dari pusat untuk membangun Batu Rotok. Dan alhamdulillah anggarannya sudah keluar dan sebagian akan keluar lagi pada tahun 2020. Jadi PR yang terbesar ini adalah membuka daerah-daerah terpencil, terisolir ya, di daerah-daerah kita yang belum tersentuh. Nah, padahal di sana potensinya besar, ada kopi, ada coklat, dan lain-lain. Perlu dikembangkan. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's float for now. Let's take it slow, where you go, I go too. Mandalika itu terbangun untuk memastikan lalu lintas di sana tidak terganggu, dan itu menyediakan jaringan jalan yang cukup. Kontribusi kita adalah koordinasi, karena itu jalannya kan biayanya dari APBN. Nah, kita koordinasikan terhadap persoalan-persoalan di lapangan, termasuk juga memastikan pembangunan ruas jalan provinsi Kutur Keluar, sambungan dari bypass ya di Mandalika ini menuju ke sirkuit. Itu antara lain yang kaitan jalan. Juga memastikan penataan di ruas jalan tersebut untuk penghijauannya supaya kelihatan asri, hijau, sehingga orang yang datang bisa melihat wajah NTB ini adalah daerah yang sangat concern soal lingkungan. Nah, yang ketiga juga kita mengkoordinasikan juga mengenai pengendalian banjir dan lain-lain yang ada di sana melalui proyek-proyek yang ada di Nere.
Jadi apa harapan yang kira-kira di pendapat kali sendiri dalam hal satu penuntasan program-program yang ada di NTB yang kemaslahatannya untuk habis hidup orang Indonesia? Ya, jadi harapan kami secara umum masyarakat NTB ini harus siap. Ini adalah kesempatan momentum yang menjadi awal kebangkitan ekonomi nasional, khususnya bagi daerah. Nah, kedatangan para penonton wisatawan yang jumlahnya sangat besar di World Superbike sekitar 39.000, di MotoGP sekitar 150.000. Ini sekaligus adalah potensi yang kalau ini kita kelola dengan baik akan mendatangkan kemanfaatan. Apa kemanfaatannya? Nah, dengan kedatangan wisatawan begitu banyak tentu akan memberikan dampak kepada sektor-sektor lain. Pertama, UMKM. Orang datang pasti butuh makanan, butuh minuman, ya, butuh souvenir, butuh macam-macam. Nah, ini kesempatan ini harus kita raih dengan bekerja sama dengan stakeholder. Harapan yang kedua, tentu Mandalika MotoGP ini kan tidak 1 tahun. Oleh karenanya masyarakat juga secara sosial harus siap, keramah tamahan, kebersihan, dan lain-lain. Tamu kita ini harus nyaman berada di Nusa Tenggara Barat. Oleh karenanya bagian yang tersulit sebenarnya bukan soal membangun infrastrukturnya. Pelabuhan sudah selesai, bandara sudah selesai, jalan sudah selesai. Ya, tinggal bagaimana menyiapkan masyarakat, hospitality, keramah tamahan, terus bagaimana menjaga kondusivitas sehingga orang yang datang senang dan akhirnya melihat bahwa NTB ini adalah daerah yang layak untuk dikunjungi. Terima kasih, Kadis. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Baik, sebelum lanjut silahkan like video ini jika suka. Silahkan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.